titiknya dikebiri sama Tuhan tuh. Betul. Iya toh? Ya, makanya saran saya sih kalau CT, SI dengar ini, ya kalian dua tutuplah mulut. Kalian itu ya sama-sama orang kotor. Kita semua nih sama-sama kotor. Ya tutuplah mulut. Ayo, bila perlu video-video kalian itu dihapus sajalah supaya itu Iya, tidak bikin menjadi malu. jejak digital 5 tahun atau berapa tahun ke depan itu ini kan hapus aja lah yang begitu. Cek. Ya, Ya, udah aman. masuk. Oke. Ya, terima kasih Pak Paul untuk waktunya. Ya, memang sangat menjadikan ya apa yang dipertontonkan oleh kedua orang yang katanya hamba Tuhan, hamba Allah, dan saya juga merasa sedih gitu kan, karena ini benar-benar menjadi gorengan empuk daripada kadrun-kadrun yang menurut saya kesempatan untuk mereka mempermalukan kekristenan. Tetapi sebenarnya kekristenan itu tidak bisa dipermalukan oleh siapapun. Ya, tidak bisa dipermalukan. Ya, karena apa yang menurut mereka hina itu ya justru itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Maksud saya Ya, begini, Pak Paul. ya betul. Ya, maksud saya begini, Pak Paul. Saya jadi ingat kisah di mana seorang perempuan yang katanya ketahuan berzina dan ingin dirajam dengan batu ya oleh para ahli-ahli Taurat, oleh orang munafikun lah. Tetapi apa kata Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar wanitanya dengan batu. Tapi lihatlah satu-satu pergi karena memang sesungguhnya semua orang itu berdosa. Ya, antara Pak SI dan Pak CT seharusnya ngaca diri sendiri gitu loh, ngaca diri sendiri. Kalian itu bukan manusia super, manusia sempurna. Kalian juga punya dosa gitu loh. Dan membuka-buka aib di media itu adalah sesuatu hal yang menjijikan, perlukan ya. Dan ini sesungguhnya bisa menjadi penghambat ya untuk menjadi kesaksian gitu loh. Ini akan bisa menjadi penghambat. Kenapa orang kalian pendeta lu aja itu makan duit ya, pendeta lu aja itu main-main janda gitu kan. Nah, ini makanya sebenarnya saya juga tidak mau ikut campur Pak Paul dengan masalah ini ya, tapi saya perlu angkat bicara karena channel saya saya berbicara walaupun banyak sih yang benci ya. Maksud saya begini, kita sebagai orang Kristen itu ya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai rekan-rekan itu memang harus mengingatkan gitu loh. Harus mengingatkan. Karena begini, apa bedanya kita dengan kardun kalau kita tidak bisa menyatakan salah kalau salah, benar kalau benar gitu loh. Kalau di kadrun, walaupun tokoh-tokoh agama mereka salah, ya mereka Bilangnya bener semua. iya, bahkan dibikin baliho lalu disembah-sembah, Pak Paul. Iya, Nah, walaupun kekristenan cabulnya minta ampun. iya, kekristenan tidak seperti itu. Mm. Kekristenan ya kalau memang ada pendeta hamba Tuhan yang salah, ya perlu kita ingatkan, kita tegur loh. Makanya ketika saya tayangkan buat satu video membahas kedua yang katanya hamba Tuhan ini, saya mau orang Kristen itu belajar gitu loh. Yang pertama, jangan mengkultuskan manusia. Ya. Karena saya lihat banyak juga tipe-tipe Kristen kadrun. Sudah jelas-jelas mereka ini saling mempermalukan di media sosial. Masih aja mati-matian dibela, mati-matian dibela. Ya. Saya lihatlah ketika Daud berbuat kesalahan, ya, dia memang ditegur habis-habisan. Sampai dia bertobat. Maksud saya orang Kristen itu waras. Ya, jangan sampai Anda membela seseorang secara membabi buta, justru itu Anda menambah dosa. Itu menambah dosa. Seharusnya kita kan tidak akan bahas hal-hal seperti ini kalau mereka sendiri tidak membuka aib mereka. Jadi sebenarnya mereka ini sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Iya kan? Mereka sedang mempermalukan diri mereka, sedang mempertontonkan kebodohan mereka di media sosial. Ya kalau yang diperdebatkan hal-hal yang penting sih bagus ya. Ya tapi oke lah, semua kan sudah terlanjur, sudah basah lah menurut saya ya. Dan memang ini ya pukulan telak lah ya bagi kita semua supaya kalau hal-hal yang privat, hal-hal dosa itu tidak usahlah sok-sok kita mengumbar-umbar gitu loh. Karena ketika kita menuduh orang berdosa, kita juga orang berdosa.
Ya kan, makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang suci, bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Ya kita semua ini sakit, punya masa lalu juga, ya kan. Tapi yang akan lebih disayangkan ya kalau sampai saat ini sudah percaya Yesus tapi masih terus bermain-main dengan dosa, ini mah kurang ajar namanya Pak Paul. Ya memang harus Ya, harus bertobat gitu. harus Jadi tobat. Kalau ya ternyata memang masih pada doyan janda, ya harus bertobat. Kalau masa lalu, ya namanya masa lalu ya. Tapi kalau sampai hari ini masih doyan janda, wah kita doakan supaya titiknya dikebiri sama Tuhan tuh. betul betul betul. Ya toh? Iya. Makanya saran saya sih kalau CT, SI dengar ini, ya kalian dua tutuplah mulut gitu loh. Kalian itu ya sama-sama orang kotor gitu loh. Kita semua ini sama-sama kotor. Ya tutuplah mulut. Ayo, bila perlu video-video kalian itu dihapus sajalah supaya itu Iya, tidak bikin menjadi malu. jejak digital 5 tahun atau berapa tahun ke depan itu. Ini kan hapus aja lah yang begitu. Urusan duit-duit itu ya kalau memang Anda ini sebenarnya hati nurani saja Pak Paul. Hmm. Kalau hati nuraninya bagus, ya saya percaya hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi kalau memang hati nuraninya sudah kotor Pak Paul, itu tidak akan mempan dengan teguran sekeras apapun Pak Paul. Ya Mm-mm. justru hatinya itu akan semakin dikeraskan. Ya seperti Firaun, semakin dikeraskan oleh Tuhan, semakin dikeraskan akhirnya binasa dalam kekerasan hati. Makanya please lah, buka hati masing-masing, hapus aja ya jejak-jejak digital itu, buka lembaran baru gitu loh. Begitu, begitu kira-kira sementara Pak Paul untuk Bener juga ya. Itu cuman sudah dipotong-potong sama orang loh iya, videonya. tapi kalau sudah potong-potong ya itu menurut saya ya itu sudah risiko karena setiap dosa kan pasti ada konsekuensi Pak Paul. Hmm. Itulah konsekuensi, tapi sumbernya menurut saya hapus saja lah. Sumbernya Gitu. dihapus ya. Artinya Ya udah sumbernya hapus saja lah. sudah. Nah, benar. Dan sebenarnya kalau potong-potong itu bisa di strike juga kan? Iya betul, bisa Ya kan, bisa dilaporkan. strike juga kan? Di strike aja sama dia kan, tek langsung kan? Mm-mm. Kayak saya kan, sebenarnya banyak yang potong-potong. Kalau saya mau strike tuh channel Islam banyak yang kena tuh, ya kan? Kalau saya mau tega, cuman kan saya nggak suka nge-strike orang, biarin aja, ya kan? Semua akan bertanggung kebaikan. Nah, tapi saya setuju tadi ya, ya harusnya tuh yang begitu-begitu, eh, pokoknya harus happy ending lah intinya. Ini nggak apa-apa. Ini konflik kita buka. Sudah konflik ini sudah telanjur terbuka kan, mereka berdua kan, ya kan? Orang saya diem saja masih dipotong-potong aja masih bisa. Saya nggak ngomong apa-apa, terus orang ngomong mewakili saya, yang saya nggak ngomong ya. Katanya Paulus Sang begini, Paulus Sang begitu, si Rudi Yohanes itu kan. Padahal saya nggak pernah ngomong. Amin Wijaya ngomong gitu ya, mewakili saya nggak pernah ngomong begitu. Yang itu saya nggak pernah ngomong, ya kan. Padahal saya kan nggak pernah nge-strike orang juga. Dan karena saya nggak pernah ngomong, orang Islam terus kemudian mewakili, katanya Jose Paulus Sang begini hanya gara-gara dengan omongannya Rudi. Ya misalnya contoh nih, katanya saya menuduh, Rudi kan itu lagi cerita mobil hilang. Terus saya lagi bilang, saya lagi jawab, itu kamu tahu nggak siapa yang beliin mobilnya? Bukan mobilnya Rudi, mobilnya Damaris yang hilang itu. Iya mobil yang hilang itu yang beliin, itu yang bayarin streamyardnya Rudi Yohanes 1 tahun. Ya, si ibu itu ketuanya Damaris. Jadi kalau si Rudi Yohanes lagi nuduh saya, maling mobilnya itu dicuri sendiri, duitnya di sendiri, dia lagi nuduh yang danain Damaris itu 1 tahun. Yang danain, yang bayarin StreamYard-nya Rudi Yohanes 1 tahun itu. Dia sedang nuduh itu curang gitu ya, si ibu ketua kita itu. Ya kan? Sebenarnya sedang begitu. Wah, berarti kan ini kan nggak benar si Rudi Yohanes ini kan. Saya nggak lagi nuduh nggak lagi ngomongin Rudi. Siapa yang urusan dengan mobilnya Rudi Yohanes? Nah itu loh. Yang hal seperti ini tuh bukan diklarifikasi tapi malah ditambahin gede kan. Nah, kenapa? Padahal Rudi Yohanes punya nomor handphonenya saya kan. Nah, kayak kita nih, kita berdua sering komunikasi, ya kan? Kenapa cuma tinggal nelpon doang kok? Ya kan? Cuma tinggal komunikasi doang. Nah, Nah itulah heranya kan begitu kan, itu kan aneh kan, mengapa bisa begitu kan? Itu sebenarnya kan komunikasi itu supaya happy ending bagaimana, masalahnya kan terus, intinya tadi ya nggak mau, udah niatannya nggak mau ya berarti memang mungkin mereka memang bukan hamba Tuhan, ya kan, hamba uang.
Kalau mereka nggak mau damai, mungkin mereka mau hamba uang, dua-duanya rebut masalah uang. Kalau saya memang kudu jawab, karena saya dituduh nggak makan duitnya KC, saya kudu jawab duitnya saya dari mana. Ya, kenapa saya bisa beli mobil, kenapa saya bisa beli ini, kenapa saya bisa punya ini, punya itu. Saya tunjukkan semua sumber pendanaan saya. Ya kan? Dari sumber pendanaan yang saya terima, tanpa saya harus minta donasi, pamer-pamer rekening pribadi saya, ya untuk dana pribadi saya, ya itu sudah lebih dari cukup, ya dari orang-orang yang sudah ada ini. Sehingga saya tidak perlu minta Rp1.000 per kilogram per ekor seperti si Rudianus bilang itu, nggak perlu, ya kan? Dan Rudianus sendiri tidak pernah bisa membuktikan. Makanya tadi yang Sarah tadi bilang, saya bilang nggak bisa, jangan, karena Rudianus juga seringkali menyebutkan, nah, ini katanya Amin Wijaya. Nah, Amin Wijaya merasa nggak ngomong begitu katanya. Nah, kalau memang Amin Wijaya ngomong begitu, wah ini orang benar-benar sakaunya bukan, nggak tahu sakaunya sakau kencingnya onta yang udah umur 100 tahun nih pasti nih. Kencing jandanya onta nih pasti si Amin Wijaya kalau ngomongnya begitu. Ya kalau saya dapat uang Rp1.000 dari Pak per kilo kan. eh, Nah, yang seperti itu kan mesti klarifikasi karena itu kan masalah uang kan, dan kita di sini fundraiser, ya kan, kita ngumpulin uang di sini. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan masalah uang. Jadi saya buka kalau sampai ada ngomong yang di mana kamu nggak puas, nah itu kita buka di situ, kan begitu kan. Gitu. Nah, coba dengan kita lawyer kita